Apa kriteria red flag sama orang baru menurut kamu? Yang red flag ya. Yang berarti red flag. kalau ketemu sama orang baru. Pertama, so asik. Iya Pak, sama aku juga. Iya so asik satu, sih? iya. Belum kenal apa-apa udah langsung kayak Iya gitu. kan, kadang-kadang tuh kita kayak butuh loading dulu untuk beneran jadi asik gitu sama orang ya kan. Bener. Terus kedua, apa ya yang red flag tuh kayak mungkin dia kalau sombong, tapi aku terlalu judgmental ya takutnya karena aku pun juga ngomong itu sebenarnya. Jadi pertama sih? tuh ketemu sama orang sotoy, terus Iya. yang kedua tuh sombong, kayak sok kaya gitu loh. Iya bener, kan? yang flexing gak jelas gitu Iya, kan. padahal kita nggak nanya, dia tiba-tiba Iya. flexing apa segala macam. Iya. Stay calm bro, calm down gitu. Iya. Kita juga bakal bisa lihat nanti kok gitu kan. Bener. Iya sama tuh, dua Itu, udah sama. Apa lagi? Terus mungkin terakhir apa ya? Bentar, yang red flag ya, yang red flag. Orang baru. Kalau dia nggak mau dengerin orang pas ngomong. Oke, iya. Nah, sih kan kadang-kadang kita ketemu sama orang baru nih, tapi kayak dia tuh nggak mau gantian ngomong, ngerti nggak sih? Kayak kita iya, pas iya. lagi ngomong, Ada. dia nggak mau dengerin Ada gitu. Terus yang dia gitu. ngoceh. Ada, mulu. iya. Nah itu ilfil banget sih Iya. sumpah. Apalagi tuh kalau misalkan kita tuh lagi first date ya. Wah. Waduh. Bye for the next meet kayaknya Bye. ya. Bye banget tuh kayaknya tuh ya. Baik, cuman sekali aja udah cukup. Iya. Tapi pernah nggak ada yang red flagnya tuh sebenarnya nggak dari awal, pas tengah-tengah loh kok ternyata dia gitu sih gitu. Ih, ada lagi. Aku juga ada. Jadi aku cerita dulu. Iya, Jadi gimana? waktu itu kita ke sebuah negara nonton Oke. konser. Oke. Kita lagi nonton konser tapi dekat. Jadi abis konser kita kan naik MRT. Makan yuk, tapi bingung udah di daerah sana aja gitu. Udahlah kita naik Oke. MRT ke daerah dia tempat dia nginep. Terus habis itu pas udah nyampe situ bingung mau pilih apa ya segala macam gitu kan. Ya. Nah, terus yang ngajak kita ke daerah situ dia ngomong gini, gue balik aja ya, hotel gue udah deket nih. Lah, kita kan ngikutin lu ini, kita jauh dari tempat kita gitu. Apa Wah, sejak saat itu aku, waduh. Wah, Kita nih. berlima tuh, aku, pasangan aku sama dua teman kita dan dia. Kita berempat tuh langsung, waduh kacau nih, ini nggak Wah, bisa nih kayak gini. Aneh sih. Soalnya katanya orang itu bakal kelihatan sifat aslinya ketika lagi trip bareng, Oh iya benar. lagi keluar kota, Iya. keluar negeri bareng, itu semuanya keluar tuh. Kalau kamu apa pengalaman red flag yang nggak di awal tapi pas di tengah-tengah pertemanan? Aduh, di tengah-tengah pertemanan tuh ya. Ternyata dia ini orangnya lumayan yang kayak pelin-pelan gitu loh. Oke, ngerti. Kadang-kadang kita tuh suka gimana ya Iya, kalau iya, misalkan iya, ketemu iya. sama orang pelin-pelan kayak misalkan nih. Sama dong berarti sama kisah aku yang itu. Iya Kan ya, pelin-pelan, hampir mirip gak sih? Sekaligus dia pelin-pelan dan menjebak. Iya, Biar itu kita nemenin dia menjebak pulang. Iya, kalau misalkan aku case di aku tuh dia kayak misalkan kita mau nongkrong nih ke suatu tempat gitu kan, habis pulang dari ngampus gitu, pulang ngampus, terus tiba-tiba dia nih kayak nanti kita kesini ya gitu kan, pas di janjian tengah-tengah tuh. jalan tiba-tiba Berubah pikiran. kayaknya kita kesini aja deh, karena kalau misalkan ke sana Asli. tuh belum segala macam. Asli banyak lagi yang kayak gitu lagi. Iya kan, lagi, bete banyak banget udah di tengah jalan, gue udah OTW, udah mau nyampe, terus tiba-tiba Pindah. pindah Wah kacau tuh. tujuan. Lu kalau kayak gitu kejadiannya kamu ikutin aja apa tegur? Aduh, karena aku tuh orangnya lumayan people pleaser ya. Sama lagi. Sama. Palingan jawabannya kayak gini aku tuh. Aduh gue udah di jalan nih bro Iya. gitu. Gak yang bisa negor langsung gimana sih gitu. Gak bisa, ya kan? Iya gak bisa. Dan kayak karena udah terlanjur gak enak juga. Iya. Aduh. Ya udah tetap datang gitu, walaupun dalam hati kayak elah bete banget gue Iya. gitu kan. Kamu zodiak apa? Pisces. Oke. Kak Aji apa? Aku Virgo. Oh my god. Itu sama-sama sih, sama-sama. Kita tuh kadang-kadang nggak bisa, nggak enakan sama orang, takutnya kok keadaannya jadi nggak enak. Iya. Dia juga nggak enak, tapi yang korbannya itu jadi kita sebenarnya ya, kayak gitu-gitu Iya. ya, bahaya juga ya. Aduh Adin, ini aku lupa banget tahun berapa kita pertama kali ketemu. Tahun berapanya? Aduh udah lama banget. Iya. Tapi mungkin ada global people yang lagi nonton live streaming kita mau tahu, Hanin tuh sebenarnya mulai nyanyi tuh dari kapan sih? Aku tuh mulai nyanyi dari 2014. 2014. Kalau di industri ya. Yes, di industri. Di industri tahun 2014. Dimulai dari YouTube. Dari ajang pencarian bakat dulu. Oh iya. Iya. Ya ampun. dulu. Iya. Mau disebut? Dari Rising Star. Dari Rising Star, benar-benar Rising Star ya. 2014 itu masih berapa umur ya? 13 tahun. Ya ampun, dari masa 13 tahun. Masih Akhirnya 13 sampai tahun. sekarang di 2025 ini kamu masih eksis juga. Apa yang membuat kamu masih terus berkarya sampai sekarang? Apa ya? Karena passion aku Yes, di yes. sini gitu. Terus udah gitu dari sisi realistisnya kayak
gue kalau nggak jadi musisi jadi apa gue juga nggak tahu. Jadi kita harus tetap kamu mau bisa jadi apa aja, anak pinter ini dia Global People. Amin. Amin. Tapi kayaknya mencari pekerjaan di zaman sekarang tidak semudah itu ya Kak Haji. Iya, apalagi di industri kita gitu ya. Iya. Benar juga. Nah, di tanggal 8 Agustus kemarin ada single baru judulnya Orang Baru. Ya kan? Ini sebenarnya maknanya dari orang baru itu apa? Orang yang baru kenalan atau baru di percintaan atau gimana? Jadi Global People. Orang baru ini nyeritain tentang dalam makna yang negatif sebenarnya. Oh gitu. Orang baru sebagai perusak sebuah hubungan. Hah? Sebetulnya. Orang yang ketiga dong. Orang ketiga ya sebetulnya. Jadi di lirik lagunya tuh aku tulis kayak bocor suaranya. Bocor. Terus. Mungkin orang yang baru yang lebih lucu buat kau mampu lupakanku. Aduh. Gitu. Relate banget sama semua orang lah gitu. Iya, jadi kayak ceritanya emang di lagu ini nyeritain kita punya pasangan nih. Gue punya pasangan, tapi dia nih yang udah lama gue temenin, udah lama jalan sama gue, dia udah mulai berubah gitu. Pantesan lo nggak pernah ngabarin gue lagi ya sekarang kalau mau kemana-mana gitu. Oh ternyata kali ini gue tahu lo udah punya orang baru yang mungkin emang lebih lucu kali daripada gue gitu. Itu nggak harus di percintaan, di pertemanan juga kayak gitu. Oh iya benar. Iya kan, banyak yang gue rata-rata misalkan dia ketemu lagi sama grup atau teman-teman yang nyebelin banget lagi kalau gitu. Iya kan, yang kayak kayaknya gue lebih bisa ini segala macam gitu ya. Ya tapi kita nggak bisa ngelarang dia juga sih kayak gitu ya, terserah. Tapi ini berarti lagu soundtrack buat lo yang lagi ngalamin hal kayak gitu. Ada orang baru yang kadang ngerusak pertemanan, ngerusak hubungan dan segala macam gitu ya. Ini gimana bisa nulis lagu itu sih, Nin? Gimana ceritanya sih? Sama siapa? Awalnya tuh yang menginisiasi ide tentang kisahnya orang baru ini teman aku namanya Farel. Oke. Nah dia itu kayak baru kita obrolin tadi ya. Gue gibahin lo Rel. Jadi memang aku tuh udah sebelumnya pernah project bareng juga sama dia yang dia aku simpan sendiri ya. Nah terus akhirnya kita workshop lagi yuk gitu. Tapi tentang apa ya? Workshop lagi. Untuk materi baru. Oh berarti bukan yang udah pernah kerja bareng terus ada banking, enggak ya? Berarti materi baru ya? Materi baru. Oke, workshop lah tuh. Workshop lah nih, kayak tiba-tiba dia mengirimkan lah satu demo lagu orang baru ini. Tapi kayak waktu itu masih mentah banget. Pas aku dengerin liriknya, udah ada guide-nya apa? Dia udah kayak sambil rekam pas dia lagi nyanyi, lagi bikin gitu. Awalnya kita masih via WhatsApp gitu lah. Terus kan aku nanya kayak masukan apaan lo bikin lagu kayak gini? Itu bukan Farel banget gitu. Oke. Terus udah gitu kayak akhirnya pas kita workshop ketemu, ya udah dia bilang kayak gue tuh sebenarnya pengen menceritakan point of view orang-orang yang ngalamin hal yang di lagu ini gitu, orang-orang yang diselingkuhin gitu. Terus ya udah. Biasanya kalau kayak gitu pengalaman pribadi dia kali, nggak juga? Atau pengalaman pribadi Hanin? Enggak. Iya. Jangan sampai. Iya, jangan. Semoga enggak, selalu dilindungi sama Allah ya. Amin. Oke. Kalau Farel gak tahu nanti tanya aja ya. Harus ikut Farelnya nih ya. Terus. Iya. Nah terus udah gitu ya udah kita selesain. Waktu itu belum ada bridge apa segala macam, pre-chorus juga belum ada. Akhirnya di workshop itu kita kelarin gitu. Jadi penyempurnaan lirik di workshop juga? Iya di workshop juga. Full kamu atau tetap berdua sama Farel? Tetap berdua. Oke. Iya gitu. Terus emang ternyata karena ini dari awal tuh aku tahu kalau lagunya ini menceritakan tentang perselingkuhan. Ini tuh lagu bener-bener drain banget buat aku Kak. Jadi kayak biasanya aku biasa aja bawain lagu-lagu sedih, bawain lagu-lagu galau gitu. Tapi entah kenapa dalam proses penciptaan lagu ini sampai mau rilis, sampai udah rilis pun aku kayak emosional ya. Benci banget sama lagu ini. Udah gitu nggak tahu kenapa pas banget teman-teman di sekitar aku tuh ngalamin, ada yang jadi pelaku dan ada yang jadi korban. Waduh. Kan kayak nge-trigger aku jadi takut juga. Iya, benar. Ini berarti gini, aku tuh ngerasa pokoknya kalau lagu yang dibuat dan keluar dari hati itu akan sampai juga ke hati gitu. Jadi kalau misalkan ada seorang penyanyi kayak Hanin yang dalam banget sama satu lagu, itu pasti bakal insya Allah dalam juga ke orang-orang. Jadi mungkin habis ini akan langsung duar meledaknya gila-gilaan, dan yang penting bisa relate buat semua orang gitu kan.